Pemirsa, proses evakuasi bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Kozini, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, difokuskan kepada 7 korban yang terindikasi masih hidup dan terjebak di dalam reruntuhan. Untuk menjamin keselamatan para korban, tim SAR berupaya menyalurkan oksigen dan air kepada korban yang masih terjebak. Pemirsa, inilah upaya dramatis yang dilakukan tim SAR gabungan saat menyalurkan oksigen serta air kepada santri yang masih terjebak di bawah reruntuhan beton bangunan. Sudah hampir 24 jam korban berada di bawah reruntuhan, namun hingga sore ini belum diketahui bagaimana kondisi para santri yang masih berada di bawah reruntuhan bangunan. Salah satu kendala terberat proses evakuasi ini adalah kontur bangunan yang tidak stabil. Bahkan proses evakuasi sempat dihentikan sementara akibat sisa bangunan runtuh yang bergetar. Pemirsa, keluarga santri yang menjadi korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur cemas menanti proses evakuasi santri yang masih terjebak. Proses evakuasi harus berhati-hati karena risiko bangunan yang masih bisa runtuh. Inilah situasi keluarga korban yang datang dan menanti informasi proses evakuasi. Keluarga korban terlihat menangis dan cemas menunggu informasi beberapa santri yang masih terjebak. Untuk sementara mereka ditempatkan di halaman kelas Pondok Pesantren Al-Kozini. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati. Tim SAR menyisir bangunan yang masih rawan runtuh. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengungkapkan untuk mempercepat proses evakuasi, tambahan personil SAR didatangkan dari Jakarta dan Semarang. Runtuhan sisa bangunan yang tidak stabil menjadi kendala berat yang dihadapi tim SAR gabungan. Kendalanya tentunya adalah fakta bahwa reruntuhan ini masih tidak stabil kondisinya. Satu gerakan, kita buka aja. Tadi ada yang coba-coba menjadi relawan, coba-coba masuk, tapi kemudian menjatuhkan barang, itu aja udah menimbulkan pergerakan. Kita nyetater ekskavator yang jaraknya jauh dari lokasi, getarannya saja bisa menimbulkan bahaya. Jadi ini operasi yang boleh saya gunakan bahasa Inggrisnya delicate. Delicate itu artinya betul-betul harus betul-betul presisi dalam pergerakannya. Karena yang mempertaruhkan nyawa di sana juga petugas-petugasnya. Mereka terlatih tapi tetap nyawa taruhannya. Jadi tapi kita juga harus memahami kondisi keluarga yang harap-harap cemas. Mereka ngerasa kok gini-gini aja, kok kayak nggak ada effort. Ya karena mereka itu lagi menjahit di dalam untuk bisa masuk. Tapi kan nggak bisa kita biarkan, nanti kalau dibiarkan keluarga ke sana itu tidak terkontrol, bahaya. Untuk informasi terkini dari proses evakuasi korban reruntuhan bangunan musola di Ponpes Al-Kozini akan disampaikan jurnalis Metro TV Belinda Firda dan juru kamera Karis Ramadan langsung dari lokasi. Belinda, apakah sudah ada perkembangan terkini? Berapa korban yang berhasil dievakuasi? Zilvia dan pemirsa, selamat sore. Hingga hari ini per jam 16.15 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore lewat seperempat ini kami masih belum mendapatkan keterangan resmi adanya tambahan korban yang berhasil dievakuasi. Namun demikian memang proses evakuasi ini masih terus dilakukan, Zilvia, mulai kemarin sore hingga hari ini
tidak berhenti. Tim SAR gabungan ini terus melakukan proses pencarian, dan memang kami, tim di lapangan ini tidak bisa berada di area sekitar TKP karena memang tadi siang ada gerakan bangunan yang menyebabkan akhirnya area steril bagi masyarakat, keluarga maupun kita awak media ini diperluas sehingga kami tidak bisa menjangkau area TKP. Dan saat ini Zilvia dan juga pemirsa, saya berada di posko untuk keluarga, di mana di sini para keluarga yang mencari data update pencarian ini semua berkumpul di posko ini. Ini berada di kampus 2 yang memang jaraknya tidak cukup jauh dari TKP, dan di sini juga keluarga bisa secara langsung mengupdate berapa jumlah korban, kemudian bagaimana saat ini proses pencarian. Dan pemirsa, bisa saya jelaskan bahwa update terakhir yang kami terima dari tim SAR gabungan per jam 16:10 tadi waktu Indonesia Barat. Kalau sebelumnya disebutkan ada 102 total keseluruhan, namun ternyata terkonfirmasi ada nama yang double atau dicatat 2 kali, sehingga data terakhir ini tercatat ada 100 korban yang berhasil dievakuasi. Data ini terus bergerak, tidak hanya dari tim SAR gabungan, kami juga mencoba konfirmasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dari data yang kami terima tadi per jam 14.30 waktu Indonesia Barat, data yang kami dapatkan jumlahnya adalah 100 korban. Ini data yang didapatkan Dinkes Kabupaten Sidoarjo, dihimpun dari 3 rumah sakit. Jadi ini adalah data para korban yang sudah berhasil dievakuasi, berhasil diidentifikasi, dan juga sudah mendapatkan penanganan. Sementara untuk data rincian dari 100 korban yang berhasil dievakuasi, Zilvia, ini tercatat dari data Dinkes Kabupaten Sidoarjo bahwa ada 97 korban selamat, kemudian 3 meninggal dunia. Ketiganya ini meninggal di rumah sakit, 2 meninggal di rumah sakit umum daerah, sementara 1 korban lainnya meninggal di rumah sakit Siti Hajar. Dan saat ini karena memang sebagian besar dari korban yang berhasil dievakuasi ini sudah diizinkan pulang, tersisa hanya 26 korban selamat yang masih memerlukan perawatan intensif. Sementara data juga kami dapatkan dari antemortem Bidokes Polda Jawa Timur bahwa data tadi sekitar pukul 15.57 pos ini digunakan untuk menerima laporan dari anggota keluarga yang belum menemukan data di rumah sakit maupun di pondok pesantren, sehingga mereka bisa melapor ada anggota keluarga yang belum ditemukan di pos ini. Pos ini juga terletak di sini, dan data yang kami terima terakhir tadi setidaknya ada laporan 54 orang yang tercatat laporan dari anggota keluarga yang mencari keluarganya. Dan baru saja tadi Zilvia, saya mengajak Anda untuk melihat situasi terkini. Tadi memang dari pihak pondok pesantren secara berkala untuk bagaimana mengkomunikasikan kepada anggota keluarga, ini mereka menggunakan pengeras suara, dan baru saja sekitar 2-3 menit yang lalu pihak Ponpes ini menggunakan pengeras suara mengumumkan apabila anggota keluarga yang baru saja tiba di pondok dan belum melakukan pelaporan ini bisa langsung datang di pos antemortem Bidokes Polda Jawa Timur. Data terakhir, Zilvia, tadi sekitar pukul 15.57 ada 54, dan kondisi saat ini di jam 16.20 masih banyak anggota keluarga yang mengantri untuk memberikan laporan, memberikan data lengkap. Jadi memang tadi salah satunya diminta untuk melampirkan data administrasi, kemudian juga foto untuk menunjukkan bahwa ada anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Zilvia. Belinda, kami ingin mengetahui dengan pasti apakah sudah ada jumlah yang persesi ya soal berapa korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Tadi Wagub Emil mengatakan ada 7, kemudian dari BPBD mengatakan puluhan. Berapa yang pasti sebetulnya? Zilvia, bahkan data tersebut juga kami mencoba konfirmasi, hingga saat ini kami masih belum mendapatkan angka pasti berapa sebenarnya jumlah korban yang masih tertimbun reruntuhan. Namun kalau tadi disebutkan oleh Wakil Gubernur, ada 7 yang masih dalam proses pencarian, ini terkonfirmasi
terindikasi, maksud kami ini masih dalam kondisi selamat sehingga ini menjadi prioritas. Namun untuk secara keseluruhan berapa data korban yang masih dalam proses pencarian hingga saat ini pun data yang kami terima masih belum ada kepastian angka. Namun yang jelas data laporan kehilangan anggota keluarga yang ada di Bidokes Polda Jawa Timur ini masih terus berjalan. Kalau tadi saya sampaikan bahwa jam 15.57 itu ada 54, namun di belakang saya pendataan anggota keluarga yang masih belum ditemukan maksud kami ini masih terus berjalan. Harapan kami segera akan ada update berapa total keseluruhan korban yang sebenarnya masih belum berhasil dievakuasi atau masih tertimbun reruntuhan. Kita akan terus update, Zilvia, kita akan mencoba untuk terus mengkonfirmasi sebenarnya ada berapa total keseluruhan korban yang masih dalam proses pencarian. Zilvia. Oke. Belinda, di sana ada banyak orang tua para santri. Bagaimana suasana posko tempat pihak keluarga menunggu kepastian kabar anak maupun kerabat mereka? Zilvia, kalau saya ditanya bagaimana situasi terkini di posko keluarga, beginilah kondisinya. Mereka tidak henti memberikan doa dan harapannya agar anggota keluarga mereka ini bisa segera ditemukan. Dan memang besar harapan kami ini ada percepatan penanganan atau pencarian dari anak-anak mereka, karena kabar ini ditunggu oleh anggota keluarga yang sejak kemarin mereka menginap di sini, namun memang belum ada informasi lebih lanjut apakah sudah ada kabar pasti hasil evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan pada hari ini. Untuk lebih jelasnya coba saya ajak Anda, Zilvia, untuk bertanya kepada salah satu anggota keluarga. Permisi, Bapak boleh mengganggu waktunya sebentar? Dengan Pak siapa? Bapak Imron. Pak Imron, ini sedang menunggu kabar anggota keluarga siapa, Pak? Menunggu kabar dari anak saya, Bu. Anak saya yang masih belum ditemukan dan masih dalam proses evakuasi. Sejauh ini apakah sudah ada kabar dari tim SAR gabungan maupun dari pihak Ponpes hingga sore ini? Masih belum, Bu. Ya, kami masih menunggu dengan sabar. Mudah-mudahan ada keajaiban, Bu, ya. Dan segera dievakuasi anak saya bagaimanapun keadaannya. Ya, secara hati, Bu, masih belum bisa menerima, ya, Bu. Tapi bagaimanapun juga ini sudah jalannya mungkin, jadi harus diikhlaskan apapun yang terjadi. Yang penting semuanya sudah melakukan tugas dengan semaksimal mungkin, dan saya juga banyak terima kasih kepada seluruh media, seluruh instansi pemerintah yang sudah memberikan support baik itu moral ataupun material. Saya ucapkan terima kasih dan untuk semua masyarakat Indonesia atas perhatiannya terhadap kami. Terima kasih. Bapak, kalau singkat saja boleh kami tahu anak putranya mondok di sini sudah berapa lama, Pak? Terhitung sudah berjalan 3 tahunan. Mulai dari lulus SD, saya masukkan ke pesantren, dan sekarang sudah kelas 3 SMP. Besar harapan kami, Pak, semoga bisa segera ditemukan. Terima kasih untuk seluruh media yang sudah meliput, dan ini menjadi support kami sebagai tanda support untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak, Pak Imron, waktunya. Semoga segera ditemukan dalam kondisi selamat, ya, Pak. Nah, pemirsa, ini adalah harapan seluruh keluarga yang berada di posko ini. Mereka masih penuh harap ada kabar baik yang mereka dapatkan dari anak-anak mereka yang masih ditunggu. Karena memang kalau kita mengingat kejadian ini sudah berlangsung sejak kemarin sore, Senin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat ketika mereka melaksanakan sholat asar berjamaah. Ini artinya sudah lebih dari 24 jam proses pencarian dilakukan. Upaya percepatan juga terus dilakukan. Meskipun sejak siang hingga sore kondisi di Buduran Sidoarjo ini gerimis dan mendung, ini tidak menghalangi percepatan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan karena ada ratusan anggota keluarga yang masih menunggu kabar baik dari anggota keluarga mereka. Zilvia. Belinda, satu pertanyaan lagi, apakah sampai sekarang
Korban yang terjebak masih terus diberikan suplai oksigen maupun air seperti tadi gambar yang kita dapatkan ya. Ada korban yang telah ditemukan tapi masih terjebak, kondisinya masih hidup, diberikan suplai oksigen dan air. Apakah itu masih terus diberikan sampai sekarang dan berapa jumlah korban yang sudah diberikan oksigen dan air itu? Zilvia dan pemirsa, hingga sore hari ini tadi kami masih terakhir mendapatkan keterangan resmi dari Wakil Gubernur bahwa pemberian asupan makanan dan juga oksigen kepada korban selamat ini masih terus dilakukan hingga saat ini. Bahkan juga percepatan yang dilakukan ini juga memaksimalkan tim SAR untuk memperbanyak lubang-lubang karena kita mengingat bahwa mereka kondisinya masih tertimbun reruntuhan, maka tim SAR ini harus membuat lubang-lubang yang harus memperkirakan getarannya apakah ini berdampak pada reruntuhan yang lainnya, dan ini memang dilakukan untuk mengupayakan agar komunikasi dari tim SAR gabungan dengan korban selamat ini masih bisa terus dilakukan dan lebih maksimal. Karena memang disebutkan ada, mohon maaf, kondisinya terjepit namun masih bisa berkomunikasi. Ada juga yang berhasil menyelamatkan diri dari salah satu tangan yang terjepit ini masih bisa digerakkan dan bisa dalam kondisi tidak terjepit. Namun yang jelas ini upaya terus dilakukan. Pencarian ini dibagi menjadi 5 zona, Zilvia dan juga pemirsa, dan saat ini fokus pencarian ada di 3 zona terlebih dahulu karena 3 zona ini yang masih memungkinkan untuk dilakukan percepatan pencarian. Sementara demikian kembali ke studio, Zilvia. Baik, kalau begitu terima kasih Belinda atas laporan Anda dari Sidoarjo, Jawa Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.